Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi periode pertumbuhan tasyri pada masa Rasulullah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, ada Mardiansyah, saya sekaligus moderator. Juga ada Maulana Habib Izbullah, dan juga ada Melda Intan Syafitri, juga ada Nur Maliana. Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang bertemakan periode pertumbuhan tasyri pada masa Rasulullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Edi Susilo, MHI, juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baik, langsung saja saya mulai presentasi dari kami, yaitu Tasyri pada periode Mekah. Tasyri pada periode Mekah merupakan tonggak awal perjalanan sejarah tasyri Islam karena sifatnya sebagai dasar atau pondasi bagi konstruksi tasyri pada era setelahnya. Periode ini dikenal sebagai penanaman, pembinaan, juga penataan. Menurut beberapa pakar sejarah tasyri, periode awal ini berlangsung sekitar 23 tahun, yaitu 12 tahun, 5 bulan, lebih 13 hari di Mekah, dan 10 tahun lebih beberapa bulan di Madinah. Periode Mekah ada pun ciri-ciri sosiologi umat Islam. Yang pertama ada jumlah masyarakat Islam yang sangat sedikit. Yang kedua ada masih lemahnya dalam segi kuantitas. Yang ketiga banyak penentang terhadap dakwah Nabi SAW. Yang keempat ada fokus dakwah dan syariat yang disampaikan Nabi SAW berkisar masalah akidah dan akhlak. Juga ada pun ciri karakter wahyu Al-Quran. Yang pertama ada setiap ayat yang dimulai dengan seruan Ya Ayyuhan Nas, kecuali Quran surat Al-Hajj. Yang kedua setiap surat yang dimulai dengan Fawatihus Suwar atau huruf Al-Muqattahah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Juga ada setiap surat yang memuat kisah Nabi Adam bersama iblis atau syaitan, kecuali kisah Nabi Adam di Quran surat Al-Baqarah. Dan ada setiap surat yang menyebutkan kisah-kisah terdahulu dan azab yang ditimpakan kepada mereka. Baik yang terakhir ada Makiyah pada umumnya. Suratnya pendek dengan bahasa yang tegas dan punyai balaghah yang tinggi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Faktor yang menyebabkan orang Quraisy menentang dakwah Rasulullah. 1. Persaingan pengaruh dan kekuasaan. Mereka belum bisa membedakan antara kenabian dengan kerajaan. Mereka mengira memenuhi seruan Rasulullah berarti tunduk kepada Abdul Muthalib. Hal ini menurut anggapan mereka akan menyebabkan suku-suku Arab kehidupan larangan pengaruhnya dalam masyarakat. 2. Persamaan derajat. Rasulullah mengajarkan persamaan derajat di antara umat manusia. Hal ini berlawanan dengan tradisi Arab jahiliyah yang membeda-bedakan derajat manusia berdasarkan kedudukan dan status sosial. Bangsawan Quraisy belum siap menerima ajaran yang akan meruntuhkan tradisi dan dasar-dasar kehidupan mereka. 3. Takut dibangkitkan setelah mati. Gambaran tentang kebangkitan kembali setelah mati sebagaimana diajarkan Islam sangat mengerikan di mata pemimpin-pemimpin Quraisy. Oleh karena itu, mereka akan memeluk Islam yang mengajarkan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. 4. Taklid kepada nenek moyang. Bangsa Arab jahiliyah menganggap bahwa tradisi nenek moyang merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Terlampau berat bagi mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, apalagi yang diajarkan Rasulullah itu bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka anut. 5. Perniagaan patung. Larangan menyembah patung dan larangan memahat dan memperjualbelikannya merupakan ancaman yang akan mematikan usaha pemahat dan penjual patung. Lebih dari itu, para penjaga Ka'bah juga tidak mau kehilangan sumber penghasilan dan pengaruh yang diperoleh dari jasa pelayanan terhadap orang-orang yang datang ke Mekah untuk menyembah patung.
Periode Madinah. Ciri sosiologis umat Islam. Jumlah umat Islam banyak. Jumlah Islam kuat secara kuantitas. Nabi SAW sebagai pemeluk hak tasyri, orientasi dakwah Nabi SAW tidak hanya pada akidah namun hukum secara keseluruhan. Ciri karakter wahyu Al-Quran. Setiap ayat yang dimulai dengan seruan Ya ayyuhallazina amanu, isi kandungan ayat-ayat madaniyah mengenai tasyri, tafsir, dan hukum madaniyah pada umumnya. Suratnya panjang dengan bahasa yang tegas dan mempunyai balaghah yang tinggi. Dasar-dasar tasyri. Dasar tasyri pada periode Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Berkaitan dengan ijtihad, Nabi SAW, para ulama bagi ke dalam 3 pendapat, yaitu pendapat pertama dari kalangan Asy'ariyah, dari ahli sunnah dan mayoritas Musta'azilah, mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh ijtihad. Yang kedua dari mayoritas jumhur. Ulama usul mengatakan boleh bagi Rasul untuk berijtihad dalam setiap urusan yang tidak ada nasyahnya. Yang ketiga, Nabi berijtihad dalam masalah keduniaan seperti taktik berperang dan sebagainya, tapi dalam masalah hukum syar'ah. Ada wewenang tasyri. Pada periode ini, pengendali kekuasaan tasyri adalah Rasulullah SAW sendiri. Dengan adanya Rasulullah SAW, maka umat Islam pada saat itu apabila mereka menghadapi suatu peristiwa atau terjadi sengketa atau terlintas pertanyaan mereka, maka akan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Hukum-hukum yang keluar dari beliau menjadi tasyri bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, baik itu dalam bentuk wahyu dari Allah maupun dari ijtihad beliau sendiri. Karakteristik tasyri. Sumber perundang-undangan zaman itu hanya berasal dari wahyu, baik yang terbaca Al-Quran maupun yang tidak terbaca hadis. Referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara' saat itu Rasulullah SAW sendiri, sebab Allah telah memilihnya untuk menyampaikan risalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 dan 99. Surat syariat Islam telah sempurna hukumnya, telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kitabullah dan Rasulullah SAW memuat beberapa kaidah dan dasar yang kokoh dan membuat pintu ijtihad. Fikih Islam dalam terminologi kini belum muncul pada zaman itu. Pada zaman Rasulullah, jika ada yang bertanya tentang hukum sesuatu, maka Rasulullah SAW menjawabnya. Dan ketika Rasul sedang tidak ada di tempat, maka para sahabat akan berijtihad sendiri, kemudian mengembalikan keputusannya kepada Rasul untuk ditetapkan atau dibatalkan. Belum terlihat ada masalah-masalah yang bersifat iftirodiyah atau hipotesis. Semua masalah lahir dari realitas hidup yang perlu dijelaskan hukumnya. Rasulullah SAW memberikan jawaban terhadap hadis di metode tasyri. Rasulullah SAW memberikan jawaban terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak dan kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Rasulullah SAW memberikan jawaban berupa ketentuan dan perbuatan, seperti sabda Rasul SAW kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya, "Kami menyeberangi hutan, apakah kamu boleh berwudu dengan air laut?" Lalu Rasul menjawab, "Ya, suci airnya dan halal bangkainya." Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda perihal haji, "Ambillah dariku tentang cara menasikkan kalian.